sedang apa Pak Toto? Sedang memikirkan anak-anak ini, Sir. Oh iya, ya. Oke. Dari di kita ini. Apa yang sedang Pak Toto pikirkan terhadap murid-murid kita? Ya, seperti di sekarang Sir sudah sangat berubah lah dari atau mungkin faktor globalisasi milenial sekarang kan, karena tidak terlepas dari handphone, jadi mereka malas untuk berpikir secara kreatif sekarang. Oh, Jadi semuanya secara instan. Oh iya. Sangat disayangkan sekali. Jadi setiap saya melakukan pertanyaan kepada mereka, mereka jawabnya secara sederhana tidak tahu. Bukannya seperti kita yang dulu kan pengen tahu mereka itu besar, tapi sekarang nampaknya sudah menurun. Itu yang saya alami sekarang. Jadi masalah yang ada pada Pak Toto sekarang murid-murid tadi apa? Murid-murid Rasa keinginannya itu yang kurang keinginannya ya, karena mungkin pengaruh tahu mereka ya, tentang kurang aktif mungkin Iya, Pak Toto kurang ya aktif. belajarnya ya. karena rasa malasnya yang besar sekarang terpikirkan sudahlah nanti ada jawabannya di handphone. Jadi menurut Pak Toto kira-kira apa sih yang menyebabkan murid-murid kita melakukan sikap seperti itu? Misalnya kurang malas belajar, kurang motivasi. Kalau dari saya pribadi, saya lihat ini anak-anak sekarang khususnya di olahraga pun mereka malas gitu kan, malas ingin tahu teknik yang benar, apa cara melakukan yang baik dan benar kan, pemanasan yang benar. Mereka berpikir secara instan. Saya pikir mereka sudah terlihat dari YouTube ya, mungkin itu tidak bermasalah, tetapi harusnya kan dipraktekkan, bukan hanya dilihat dan ditonton kan. Nah, saya pikir dari HP jadi sangat berpengaruh untuk pola pikir anak sekarang. Jadi mereka berpikir secara instan aja, nanti bisa kita lihat di HP. Itu aja sih yang saya rasa. Menurut Pak Toto dari Pak Toto, kemampuan yang Pak Toto miliki, bagaimana membuat murid-murid tadi bisa mengikuti apa yang Pak Toto sarankan? Kalau untuk kita mengikuti anak sekarang, bukan kita yang harus memberikan suatu penekanan lagi kepada mereka, tapi harus kita lebih kreatif. Bagaimana mereka itu rasa pengen tahunya bahwa kita ini juga bisa, terutama saat kita menggunakan handphone kan. Untuk itu kita membuat pelajaran yang bersifatnya digital video kan. Nah, jadi kita mempraktekkan, mereka melihat, tetapi juga kita harus menjelaskan. Jadi alat bantu seperti video converter seperti itu kan. Jadi saya rasa kalau olahraga sekarang kalau langsung menjelaskan saja, mungkin mereka sedikit malas, karena harus ada seperti ajang kompetisi. Bagaimana sih saya melakukan hal yang benar kayak gitu kan. Jadi harus kita sebagai gurunya harus lebih kreatif ya. Jadi mungkin dengan kreatif dan kita menggunakan berbagai media pembelajaran ya Pak Toto, mungkin kita bisa membuat murid-murid semakin kreatif dan inovatif dan semangat dalam belajar ya. Benar. Nah, kedepannya apa rencana yang akan Pak Toto lakukan agar murid melakukan atau memiliki ide kreatif, semangat belajar yang seperti Pak Toto harapkan tadi? Rencana yang akan Bapak lakukan kedepannya? Rencana saya sih pertama sih kita jangan masuk pertama di kelas itu jangan membuat suatu penekanan bahwa olahraga ini harus nulis, belajar di ruangan terus, tapi kita membuat suatu permainan seperti ice breaking kan. Jadi mereka seperti melihat kita tuh ini nampaknya menyenangkan. Kita harus membuat suatu pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi sebelum belajar sudah berdoa kan, kita absen, kita membuat ice breaking sebentar kan, bahwa rasa penasaran itu olahraga kenapa ada kayak gini kan. Jadi sebelum memasuk materi ya, saya mengajak guru-guru yang lain, ada baiknya kita sebelum melakukan penekanan terhadap pembelajaran itu harusnya kita membuat siswa kita itu penasaran. Dengan cara penasarannya belajar konsentrasi, ice breaking seperti itu. Menurut Pak Toto, siapa saja yang bisa membantu Pak Toto mewujudkan rencana yang akan Pak Toto lakukan? Kalau untuk mewujudkannya, nampaknya semua guru ini bisa kita ajak kolaborasi, bahwa sekarang ini bukan ajangnya untuk menekan kamu harus bisa, karena itu jadi penekanan mereka, mental dan fisiknya itu masih akan terganggu. Makanya
saya mengajak semua guru lah mungkin ya, terutama yang wali kelas, bahwa ice breaking itu penting. Ya, sebelumnya adanya pembelajaran dimulai, kita harus menyiapkan dulu suatu pemanasan yang memfokuskan bahwa belajar itu menyenangkan. Jadi murid-murid siap untuk belajar ya, Pak Iya. Toto. Nah, sekarang apa komitmen yang akan Pak Toto lakukan agar rencana yang Pak Toto sudah siapkan tadi sudah sangat bagus sekali bisa berjalan dengan baik? Komitmennya jelas ya Sir. Komitmennya kita terapkan itu sebagai disiplin juga ya, komitmennya bahwa kita tanamkan dalam diri kita bahwa perubahan zaman itu sangat cepat ya. Jadi terutama dari diri saya sendiri komitmennya menerapkan bahwa pembelajaran itu bukan membosankan tetapi menyenangkan ya. Itu saja sih kalau komitmen saya sih, tanamkan dulu dari diri kan, ya, baru kita membawakan ke seluruh guru bahwa anak itu jangan terlalu ditekankan yang selalu progres belajarnya yang kalian harus tahu, harus bisa, harus paham, tapi lebih mengerti lagi. Wah, luar biasa sekali Pak Toto. Nah, setelah Pak Toto berkomitmen tadi ya dan menyebutkan orang yang bisa mendukung Pak Toto, nah, sekarang apa yang Pak Toto rasakan setelah berbagi cerita sama saya sekarang? Ya, saya alhamdulillah ada yang mengerti bahwa anak-anak sekarang tuh, makasih Sir sudah menanya kepada saya bahwa kenapa sih ya, saya tuh bingung kalau pelajaran saya merasa kok hari ini berubah, kenapa gitu, kenapa kita nggak menyiapkan mereka suatu breaking kayak gitu kan, proses fokus sendiri bahwa seperti itu. Jadi saya rasa saya sangat terbantu lah, saya bercerita seperti ini, saya mengajak seperti ini kan, jadi kita sama berbagi gitu ya. Oke, Pak Toto, terima kasih waktunya. Semoga pertemuan kita bermanfaat ya. Saya harap Pak Toto tetap semangat mengajarnya. Oh iya, saya ada jam mengajar nih. Oke, saya sampai ketemu lagi Pak Toto. Salam sehat. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syatoto Banu Haji Pangestu, biasa dipanggil Pak Toto. Saya selaku guru PJOK di SMP Lematang Lestari. Terima kasih kesempatannya kepada CGP Pak Karwandi, khususnya perwakilan dari SMP Lematang Lestari, yang mana telah memberikan saya suatu coaching klinik atau berbagi, sehingga saya bisa mempertanyakan masalah peserta didik, menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi kepada peserta didik kita. Manfaat yang saya rasakan bersama CGP Pak Karwandi yaitu kita bisa bertukar pikiran, terutama dalam hal meningkatkan kualitas belajar, terutama seorang guru belajar mengajar kita agar mendapatkan feedback yang baik dari peserta didik guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang maju, modern, dan linear. Untuk teman-teman, saya sarankan agar mengikuti CGP ini ataupun berbagi bersama guru-guru lain karena sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi guru, di mana zaman milenial ini kita sangat kurang yang namanya suatu proses interaksi kepada siswa kita, yang mana kita harus berpikir sendiri. Makanya adanya CGP ini kita berbagi pemikiran. Saya sarankan sangat bagus sekali. Saya sangat terbantu dengan adanya CGP sekolah saya. Terima kasih kepada Pak Karwandi. Yang akan saya lakukan setelah berbagi ini, saya sudah dapat motivasi juga pengarahan dari CGP Pak Karwandi bahwa kita harus sesuai dengan zaman sekarang. Kedepannya saya akan lebih banyak berbagi bersama Pak Karwandi ini tentang permasalahan yang terjadi dan meningkatkan kualitas belajar saya, bahwa saya harus bisa mengikuti zaman milenial ini, terutama dalam interaksi siswa, bahwa belajar itu sangat menyenangkan. Itu saja teman-teman.
terima kasih kepada CGP Pak Karwandi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Karwandi dari SMP Lematang Lestari, Kabupaten Muara Enim. Pada kesempatan kali ini, saya akan berefleksi terhadap praktik coaching yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Bapak Toto, selaku coaching. Dalam melaksanakan praktik coaching ini, yang saya rasakan sebagai coach adalah saya sangat tertantang karena dapat membantu rekan saya menggali potensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dengan menerapkan model Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, dapat menggali potensi coaching yang dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri. Coaching tidak hanya berasal dari rekan kerja atau dewan guru atau rekan sejawat, tetapi juga murid-murid kita. Semoga dengan melaksanakan praktek coaching ini, murid ataupun rekan kita dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga mereka dengan semangat untuk terus mengajar dan belajar untuk meraih cita-cita mereka. Mari kita melaksanakan praktek coaching ini di lingkungan sekolah kita. Salam Guru Penggerak. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's you and me on this beautiful day, and you're smiling, holding on to your tight. I guess our hearts can align, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart.